Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bi ulumina wal muslimin waj'alna minas solihin wal mukhlisin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, amma ba'd. Anak-anak semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar tafsir tematik ya. Adapun pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai doa ya, keutamaan doa. Nah, tema ini juga akan kita bahas dalam mata pelajaran hadis, Lubabul Hadis ya. Namun kita kali ini dalam tafsir tematik akan lebih membahas dari segi ayat Al-Qur'annya. Nah, sebelum itu kita akan membahas apa sih itu doa. Doa itu serapan bahasa dari bahasa Arab, ad-du'a ya. Kalau bahasa Indonesianya itu doa, bahasa Arabnya doa. Nah, ad-du'a ini bentuk masdar dari kata da'a ya, yang asal katanya da'a yad'u, yang artinya apa? Artinya menyeru, memanggil, meminta dan juga memohon. Sedangkan secara istilah yang dimaksud doa di sini adalah suatu permohonan atau permintaan dan ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa alam semesta, seperti meminta ampunan, pertolongan dari hal-hal yang ditakutkan, keselamatan hidup, ucapan rasa syukur, minta diberi rizki yang halal dan ketetapan iman dan Islam dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud dengan doa. Nah, doa ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita, di dalam agama Islam, sehingga banyak sekali dalil dari kitab dan sunnah yang menjelaskan keutamaan tentang doa dengan redaksi yang begitu beragam. Banyak yang menjelaskan tentang keutamaan doa ini, mulai dari perintah dan motivasi untuk berdoa, peringatan keras bagi orang yang tidak mau berdoa, kemudian keterangan tentang pahala doa, hingga pujian untuk kaum mukmin yang istiqomah, yang rajin di dalam berdoa. Bahkan Al-Quran sendiri dibuka dan ditutup dengan doa. Surah Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran mengandung doa permohonan hidayah ke jalan yang lurus. Kemudian ditutup juga Al-Quran dengan surah An-Nas sebagai penutup Al-Quran yang mengandung doa permohonan perlindungan kepada Allah dari keburukan gangguan setan. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya berdoa. Oleh karena itu, kita sebagai santri, sebagai pelajar, maka jangan berhenti-hentinya untuk selalu berdoa kepada Allah ya. Nanti di dalam pembahasan ada doa itu ibadah. Jadi selama kita berdoa itu sama saja dengan ibadah kepada Allah ya. Ketika kita tidak punya uang, doa kepada Allah. Ya Allah, kenapa sih? Ya Allah, belum punya uang. Ketika kita ingin sesuatu, doa kepada Allah. Jadi jangan sampai kita untuk doa saja sungkan, jangan sampai. Kemudian nah, dalilnya di dalam Al-Qur'an mengenai doa itu merupakan ruh atau intisari dari ibadah ya. Dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 60 di sana disebutkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya. Kita bahas penggalan ayat ini saja. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku. Allah sendiri yang memerintahkan doa kepada Allah. Berarti Allah itu suka terhadap hamba-hambanya yang selalu berdoa kepada Allah. Padahal doa ini buat kepentingan siapa? Kepentingan makhluk, kepentingan yang berdoa, bukan kepentingan Allah. Makanya Allah di sini memerintahkan hambanya untuk selalu berdoa. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka niscaya akan kuperkenankan bagimu, atau astajib lakum, maka akan aku kabulkan. Kemudian hadis yang kedua juga tidak jauh dari hadis ini,
yang merupakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Jadi kalau ada nanya Allah itu di mana, maka bukan menjawab dengan arah, tetapi jawablah bahwasanya Allah itu dekat. Ya kan? Ada hadis yang mengatakan ketika kita berdoa kepada Allah ingin mendekatkan diri, kalau kita mendekatkannya berdoa dengan berjalan, maka Allah akan menyambutnya dengan berlari dan seterusnya. Nah, inilah bahwasanya Allah itu dekat dengan hambanya, ya kan, dekat dengan hambanya. Di sini disebutkan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Nah, jadi orang yang suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyukai hambanya yang senang untuk berdoa kepadanya. Oleh karena itu kita jangan bosan-bosan untuk selalu berdoa kepada Allah, karena dalam hadis disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Doa ibadah. Doa itu sama dengan ibadah. Nah, kenapa sih kalau kita renungkan gitu kan, banyak orang-orang atau terjadi kepada kita sendiri bahwasanya kita sudah sering berdoa, namun doa kita tidak terkabul-kabul. Ada apa sebenarnya? Nah, di dalam bukunya Profesor Quraish Shihab di sana disebutkan bahwasannya orang yang berdoa itu belum terkabul bisa jadi karena Allah belum mendengarkan doanya, atau belum jadi doa kita itu belum betul karena ada adab-adab berdoa. Nah, bisa jadi Allah sudah akan mengabulkan doanya, tapi terhalang oleh sesuatu. Ada yang menghalangi Allah mengabulkan doanya. Makanya itu ada etikanya, ada tata caranya. Nah, apa saja sih yang dapat menghalangi doa kita? Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan haram dan mengenakan pakaian yang haram. Mengkonsumsi makanan haram, kemudian mengenakan pakaian yang haram, jika kita melakukan itu maka darah daging kita bersumber dari makanan yang haram, maka doa yang kita panjatkan akan terhalang untuk sampai kepada Allah. Begitu juga dengan pakaian yang kita pakai. Kalau didapatkan dari cara yang haram, maka Allah juga akan menghalangi doa kita untuk sampai kepadanya. Oleh karena itu, jika ingin doa kita diterima oleh Allah, hendaknya menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Dalam suatu hadis itu disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang sudah memenuhi syarat untuk terkabulkan doanya. Laki-laki itu sedang dalam keadaan safar, kemudian sedang letih, kemudian menyeru nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, tetapi Allah tidak mengabulkan doanya. Kenapa? Karena makanan yang ia makan bersumber dari rezeki yang haram, minuman dari rezeki yang haram, pakaiannya dari rezeki yang haram juga. Karena itulah Allah tidak mengabulkan doanya. Kemudian yang kedua, penyebab yang menghalangi doa kita yaitu selalu menzalimi atau mengganggu orang lain. Nah, kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain, maka ini sangat diperhatikan. Perbuatan ini sangat Allah perhatikan. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, wa ammadul malladzi la yatrukullah fadulmal ibadi ba'dihim ba'dun hatta yudabbira li ba'dihim min ba'di. Kezaliman yang tidak akan pernah Allah diamkan adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya sehingga mereka menyelesaikannya. Nah, bagi orang yang merasa bahwasanya doa-doanya belum terkabulkan oleh Allah, maka penting untuk memahami hadis ini,
karena bisa jadi penyebab tidak seringnya berdoa tidak dikabulkan bisa jadi karena suka mengganggu orang lain atau zalim kepada orang lain. Oleh karena itu maka harus diselesaikan baik itu secara moral ataupun secara hukum. Kemudian yang ketiga selanjutnya yaitu berdoa dengan hati yang lalai kepada Allah, ya. Nah, hati yang lalai terhadap Allah, orang yang melupakan atau lalai kepada Allah dari kehidupan akhirat dengan meninggalkan apa yang Allah perintahkan, kemudian melakukan apa yang Allah larangi, maka doanya tidak akan pernah Allah dengar. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafil. Hadis Tirmidzi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai, ya. Suka melakukan maksiat dan lain sebagainya, suka meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat yaitu memutuskan tali silaturahim. Nah, orang yang memutus tali silaturahim dengan saudaranya atau orang yang ia kenal adalah sama saja dengan orang-orang yang lalai kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan tercegah untuk sampai kepadanya. Karena itu kita sebagai hambanya, sebagai seorang muslim, maka jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim, karena ini dapat mencegah terkabulnya doa kita. Kemudian yang kelima yaitu membenci saudaranya sama muslim dan tidak berbicara dengan mereka tanpa sebab yang dibenarkan. Nah, tanpa sebab yang dibenarkan, membenci sesama muslim hingga putus komunikasi atau lost contact selama 3 hari saja sudah merupakan pelanggaran terhadap larangan agama, apalagi lebih gitu. Nah, sehingga hal ini menyebabkan doa yang kita panjatkan tidak sampai kepada Allah. Dalam hadis Nabi disebutkan, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan wa la yahillu lil muslimin ayyuhjara akhahu fawqa salasi layalin. Wala tabaghadu, dan janganlah saling benci, wala tahasadu, dan janganlah saling dengki dan iri, wala tadabaru, dan juga jangan saling memusuhi, wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah persaudaraan sesama hamba Allah, wala yahillu lil muslimin, dan tidak halal seorang muslim ayah jura akhahu, memutuskan hubungan atau memusuhi saudaranya, fauqa salasi layalin, lebih dari 3 hari. Oleh karena itu kita harus benar-benar memperhatikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, sehingga doa-doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya bahwasanya doa kita itu tidak terkabulkan karena ada beberapa faktor. Salah satunya yaitu karena kita tidak menjaga diri, ya. Intinya kita tidak menjaga diri dari perkara yang haram, ya. Makanan kita, minuman kita, kemudian berbicara kita, kelakuan kita, dan lain sebagainya. Namun bagaimana jika seumpamanya kita sudah menghindari faktor-faktor yang dapat menghalangi doa ini, sudah kita hindari, tapi tetap saja belum terkabulkan? Maka di sini kita sebagai hamba Allah, sebagai muslim yang kafah, muslim sejati, maka harus berhusnuzon, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin Allah memiliki rencana lain untuk kita sebagai seorang hamba, seperti untuk kebaikan akhirat atau doa kita dialihkan untuk tolak bala, ya. Oleh karena itu pesan sekali lagi dari tema ini bahwasanya sebagai seorang hamba, karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah kepada Allah, dan juga sudah disebutkan dalam hadis bahwa ad-du'a'u wal ibadah, doa itu ibadah. Jadi jangan sampai kita enggan, sombong atau sombong sehingga kita tidak mau lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seperti itu. Oke. Mungkin pembahasan yang kita bahas sampai sini. Jangan lupa kalau bisa dihafal ayat-ayat yang berkenaan dengan doa ini.
Kalau kelas 9 Ustadz yakin sudah pada hafal surah Al-Baqarah ya. Oke, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.